atau dari seorang perempuan ya sangat mewah. Nah, padahal kan yang laki-laki juga pasti memiliki idol, tapi kenapa kok menurut kebanyakan orang itu lebih menonjol yang perempuan daripada yang laki-laki? Ketika kita mengidolakan seseorang, itu kita menjauhi hal-hal yang membuat diri kita tidak bisa membedakan lagi mana yang realita, mana yang bukan realita. Halo Sobat Psikologi, selamat datang di POPSI, Podcast Psikologi Bersinergi, yang dipersembahkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mari mengabdi untuk psikologi dengan membagikan karya terbaik kalian. Di sini bersama saya Nilu Haidelia yang akan memandu acara hingga beberapa menit ke depan. Nah, teman-teman kan udah tahu di episode sebelumnya kita sudah bahas seputar fakta dan mitos tentang mimpi. Nah, kali ini di episode ini nggak kalah serunya dong pastinya dengan episode yang sebelumnya. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak kita mau bahas apa? Bener banget, kali ini aku mau bahas suatu fenomena yang terjadi mungkin hampir di seluruh dunia, termasuknya salah satunya di Indonesia. Nah, yaitu aku mau bahas tentang adiksi dalam mengidolakan seseorang. Nah, dalam mengidolakan seseorang ini, terkadang seorang fans itu bisa menjadi sangat fanatik dan sangat gisik ini ya. Seiring berjalannya zaman dan juga berkembangnya teknologi, seorang idol dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu bisa kita temui, bisa kita lihat melalui platform media sosial. Nah, kalian tahu nggak, dalam ngefans itu kita tuh juga bisa menjadi kecanduan, menjadi sangat berisik sekali, sangat gak wajar gitu. Nah, sebelum kita lanjut nih ya teman-teman untuk membahas tentang adiksi ini, aku mau kenalin seseorang yang sangat istimewa yang bakal nemenin aku di podcast kali ini. Teman-teman kira-kira tahu nggak siapa orangnya? Nah, aku kasih clue ya, beliau ini adalah seorang dosen di Fakultas Psikologi Untak Surabaya dan beliau bergerak di bidang psikologi klinis. Siapa lagi kalau bukan Bu Aliviananta. Halo Ibu, selamat datang. Halo, selamat datang juga. Terima kasih sudah diajak di podcastnya BEM Psikologi. Seru banget. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Nah, selama masa pandemi ini masih sibuk nggak? Sibuk banget ya. Sibuk banget ya. Karena kerjaannya banyak, ternyata di rumah menjadi orang tua yang harus ikut ngajarin anak itu nggak mudah. Jadi harus ekstra gitu ya Bu ya. Semoga walaupun tetap produktif, tetap sibuk, terus tetap menjaga kesehatan ya Bu. Ya. Nah, buat teman-teman di rumah juga harus selalu mentaati protokol kesehatan ya teman-teman. Nah, sebelumnya ini ya Bu, kan kita sudah mau membahas tentang adiksi dalam mengidolakan seorang. Nah, mungkin teman-teman di rumah ini ya Bu belum tentu paham tentang apa itu adiksi dalam psikologi. Mungkin Ibu bisa nih jelasin sedikit tentang adiksi dalam psikologi. Oke. Saya berangkat dari pengertian yang paling dasar aja ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengidolakan seseorang atau biasa disebut dengan fans ya, sebenarnya fans itu artinya positif ya. Artinya fans adalah seseorang yang punya rasa ketertarikan yang lebih, rasa ingin tahu terhadap sosok yang dianggap sebagai idolanya. Nah, pada akhirnya ketika orang ini ngefans dan kemudian berkembang menjadi seseorang yang namanya celebrity worshipper. Jadi celebrity worship itu bahasa Indonesianya adalah pemuja selebriti. Jadi kalau worshipper ya para pemuja selebriti itu gitu ya. Nah, di celebrity worshipper sendiri itu ada dua macam. Yang pertama, faktornya kita bisa menjadi celebrity worshipper atau kita memworship yang namanya selebriti idola kita itu. Yang pertama, kita mengidolakan mereka. Yang kedua, ada modelnya. Jadi mengidolakan itu artinya ketika kita punya interest, kita biasanya mencari tahu, terus kita mengumpulkan benda-benda atau artefak-artefak yang berkaitan dengan idola kita. Nah, kalau model itu adalah bagaimana kita banyak meniru dari idola kita, selebriti idola kita. Misalnya mulai dari cara berpakaian, gaya rambut, cara bicara, fashion. Nah, itu sudah masuk ke ranah model. Jadi ada dua hal bisa di worship. Nah,
celebrity worship itu juga ada tingkatannya. Yang pertama, kalau kita masih pada tahap social entertainment, itu hanya ditandai dengan kita yang senang aja ngobrolin tentang idola kita, seru-seruan sama teman, bahas misalkan teman yang lain sama-sama suka atau sama-sama punya idola yang sama, terus kita ngomongin itu, ngelupiin itu, nonton bareng gitu ya. Lalu level yang kedua sudah mulai masuk ke level personal. Nah, kalau di level personal ini sudah mulai seseorang itu tidak hanya ngobrolin aja, tapi dia merasa bahwa oh si idolanya, selebritinya ini adalah soulmate-nya, seseorang yang harus aku temui suatu hari nanti. Sudah mulai ke arah situ. Yang ketiga, ada tingkatan pathological borderline istilahnya. Nah, itu sudah mulai ekstrim. Misalnya saja sampai ke tahap membeli barang-barang idolanya tapi bukan yang wajar ya. Misalnya roti yang ada bekas gigitan idolanya, udara dari konser idolanya yang dijual, terus kalau misalkan punya duit banyak, tujuan hidupnya apa? Nggak ada kecuali ketemu idolanya itu, atau niat banget untuk stalking dan ketemu secara langsung. Jadi itu ya. Kan tadi kan ibu sudah menjelaskan ibu kalau dalam analisis tadi ada modelingnya itu ya. Nah, kenapa ya bu kok bisa seorang fans itu sampai harus mengikuti idolnya, sampai juga membeli barang-barang idolnya dengan misalkan tidak wajar, itu kok bisa? Yang menyebabkan fansnya bisa menjadi seperti itu, faktornya apa gitu? Oke, jadi dalam celebrity worship ini dua hal yang sangat berpengaruh adalah ada yang namanya absorption, yang kedua addiction. Yang namanya absorption itu, absorb bahasa Indonesianya penyerapan gitu ya. Artinya bagaimana dia menyerap atau melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh selebriti idolanya. Lalu adiksinya adalah keinginan untuk selalu terus-menerus berkaitan dengan idolanya itu. Jadi gimana dia nggak bisa lepas gitu ya, karena memang ada absorption dan ada adiksinya gitu. Jadi yang mempengaruhi apa? Tentu saja kematangan kepribadian, bagaimana mereka mengcopy suatu masalah, itu juga menjadi salah satu faktor dari celebrity worship. Dan selanjutnya ibu kan ada tadi kan adiksi juga membahas tentang halu ini bu. Nah, pasti seorang fans itu pasti pernah halu bu. Entah menganggap idolnya itu pacarnya atau idolnya itu mungkin bisa dipeluk, menganggap bullying itu idolnya, semacam itu. Nah, dalam psikologi ini bu ya, menghalu itu bagaimana? Oke. Salah satu bentuk dari celebrity worship itu memang berdampak pada bagaimana dia punya fantasi terhadap idolanya gitu ya. Jadi rasanya kalau udah celebrity worship itu ya pasti akan nyambungnya ke fantasizing terhadap idolanya, menjadi sesuatu yang tidak wajar ketika dia sudah tidak bisa membedakan antara mana yang realita, mana yang cuman halu-haluan aja, mana yang ada di dunia nyata dan mana yang tidak nyata. Nah, itu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya ketika mereka tidak bisa membedakan. Tapi kalau misalkan ternyata dalam kehaluannya itu tidak mempengaruhi dia mengenai realita, kesadaran, tidak mempengaruhi fungsi dia dalam kehidupan sehari-hari, merupakan salah satu hal yang wajar terjadi pada orang-orang yang mengidolakan seseorang. Nah, membahas tentang celebrity worship tadi nih Bu ya, kan tadi itu ada sampai di luar batas, lalu kan juga banyak nih fenomena-fenomena yang terjadi, entah itu yang idolnya meninggal, yang mati bunuh diri gitu Bu. Nah, kan itu fansnya itu juga ikut-ikut gitu Bu, jadi ikut merasa ingin bunuh diri juga. Kalau nggak gitu yang fenomena yang Justin Bieber itu Ibu tadi, yang sampai menyayat karena Justin Bieber menggunakan narkoba, supaya fansnya itu berharap dengan menyayat itu tadi Justin Bieber itu bisa berhenti. Nah, menurut Ibu itu bagaimana? Iya ya, jadi fenomena tentang celebrity
worship ini seru ya, karena ternyata di luar sana ada fan war juga ya, antar fansnya ini sama fansnya ini berantem di media sosial, terus saling membela idolanya. Dan sebenarnya yang namanya celebrity worship itu tidak hanya berkaitan dengan idola penyanyi gitu ya, bisa jadi aktor, bisa jadi politikus, bisa jadi olahragawan. Banyak ya yang ngefans sama sepak bola misal, atau pembalap ya, terus banyak hal. Jadi sebenarnya tidak fokus ke penyanyi-penyanyi aja. Dan benar fenomenanya juga yang berkaitan dengan celebrity worship banyak ya. Ada juga kemarin saya pernah baca adalah kasus yang salah satu tempat itu bingung karena dia menerima banyak sekali sumbangan-sumbangan album dari idolanya. Jadi ternyata salah seorang fans ini beli berapa banyak album gitu, dan album itu nggak dipakai semua, nggak didengerin buat dia sendiri, tapi disumbangkan dengan tujuan untuk membuat penjualan album idolanya tinggi gitu ya. Ya memang fenomenanya banyak ya, macam-macam. Tanpa disadari juga ya, sebenarnya celebrity worship ini selain berpengaruh kepada fansnya, idolanya pun ya kasihan juga ya. Jadi di dalam penelitian itu, beberapa penelitian juga menyebutkan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh idola gitu ketika menjadi terkenal ya. Jadi resiko-resiko menjadi seseorang yang terkenal itu juga tinggi. Misalnya mereka akan rentan mengalami perasaan kesepian, kesulitan untuk menemukan orang yang bisa berteman tulus dengan dia, mencintai tulus dengan dia gitu ya, enggak, rasanya susah gitu untuk mereka. Lalu mereka si idola-idola ini juga dihadapkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, karena dia harus jaga image, karena dia harus jadi sosok yang panutan gitu ya, yang itu bisa jadi sulit dan bertabrakan dengan kondisi psikologisnya dia gitu. Jadi ya pada akhirnya bisa jadi fenomenanya adalah idolanya yang juga stres, mengakhiri hidupnya, menggunakan obat-obatan terlarang, punya kecanduan juga gitu, karena ternyata dampak dari keterkenalan ini tidak menyasar pada fansnya saja, tetapi pada idolanya juga sulit gitu ya. Nah kan tadi kan sudah bahas tentang fans yang terlalu wah gitu tadi ya Bu. Nah selanjutnya itu kenapa kok fans itu karena terlalu memujanya itu tadi Bu ya, dia itu bisa sampai menguntit juga, sampai menguntit, sampai memberikan, niatnya itu memberikan hadiah Bu, boneka misalnya. Nah boneka ini tuh diisi CCTV gitu Bu, supaya dia tuh bisa lihat idolnya itu ngapain aja di dalam rumahnya mungkin. Itu tuh kok bisa ya Bu, seorang fans itu berakhir seperti itu? Iya, ya itu tadi ya, karena mereka punya sisi adiksi ya, merasa harus dan wajib punya hubungan dan kedekatan dan kelekatan dengan idolanya, sehingga mereka menghalalkan segala cara, gimana caranya supaya mereka bisa dekat dengan idolanya. Nah kalau dikaitkan dengan level ngefans tadi itu, dia sudah bukan hanya di level ini ya, social entertainment yang cuma asik ngobrol seru-seruan aja, tapi sudah di level borderline patologikal yang mereka menjadi suatu gangguan gitu untuk diri mereka. Dan juga para celebrity worshipper ini punya resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kecemasan, mengalami depresi, terus mereka juga bisa jadi body image-nya terganggu, punya resiko yang lebih untuk merubah dirinya melalui beberapa prosedur-prosedur kecantikan tertentu. Memang pada akhirnya dampaknya banyak ya, karena absorption dan adiksi. Nah fans tadi ini Bu juga kan sering kayak merasa, aduh aku tuh harus bisa nih ketemu idolku, terus aku harus cara menyalurkan kan idolku jauh, nggak ada di dalam nggak ada di lingkunganku ya. Dan akhirnya mereka itu cenderung melakukan
atau membeli sesuatu yang berhubungan dengan idolnya Bu ya. Nah membelinya tuh kayak misalnya idolnya menggunakan lip balm merek A. Nah cenderungnya itu fansnya itu juga ikut untuk membeli, padahal tidak ia gunakan, cuma ini karena sama nih kayak ini gitu, sama kayak ini. Nah perilaku itu kan kayak nggak wajar gitu, bukan tidak berguna juga untuk dia itu barangnya. Nah perilaku ini tuh kenapa kok bisa ada di pikiran mereka gitu? Itu tuh mungkin untuk menyalurkan rasa kedekatan mereka dengan dengan idolnya atau bagaimana? Ya, jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, karena mereka para worshipper itu juga idola dan model. Jadi dia mengidolakan. Kalau mengidolakan itu keluar ya sisi merasa harus romantis sama idolanya, ngecek kepribadian idolanya, bagaimana merasionalisasikan idolanya. Tapi kalau modeling ya larinya ke situ ya, ke pokoknya idolaku pakai apa, aku harus ikut. Trennya apa, dia ikut. Memang larinya ke situ. Dan beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa itu mempengaruhi consumer behavior ya, atau perilaku konsumtif dari para fans atau bahkan si celebrity worshipper ini gitu. Jadi makanya kenapa kok mereka ada beberapa yang menjual produk itu menggunakan idola yang lagi booming pada zamannya untuk mempromosikan barang-barangnya gitu ya. Ya karena memang ternyata suatu gimana ya, keidolaan kita terhadap seseorang itu bisa mempengaruhi consumer behavior gitu. Memang ada di penelitian itu bahwa dia mempengaruhi consumer behavior. Nah kan kata ibu tadi juga semakin terkenal seorang idol itu kan, idol itu harus menjaga image juga, mengikuti norma yang ada di lingkungan dia. Nah kan karena harus menjaga image ibu, nah kadang itu ada seorang idol yang sampai itu terkena skandal, misalnya skandal dating gitu ya, antara idol A dan idol B. Nah idol A dan idol B ini kan pasti memiliki fans masing-masing ya Bu. Nah karena dating ini fans mereka tuh jadi merasa kecewa, merasa marah, merasa benci dengan lawan lawan idol mereka. Nah kenapa ya Bu bisa terjadi? Kadang itu fans antara idol A dan idol B itu menjadi war. Nggak cuma masalah dating ya, kayaknya kalau misalkan idola yang A ini melakukan sesuatu hal, ini fansnya dari sebelah kan rame juga gitu ya. Ya karena memang si idol ini kan selama mereka atau sosok idola ini selama mereka tampil di depan umum gitu, mereka akan membawa suatu persona tertentu ya. Mereka akan punya image tertentu yang mereka buat, dari mulai cara ngomong, cara jalan, gestur tubuhnya, cara berpenampilan. Itu semua kan semata-mata mereka lakukan untuk membentuk suatu persona tertentu ya. Dan tidak mungkin memang orangnya aslinya begitu gitu ya. Bisa jadi memang aslinya begitu atau memang ditambah-tambahin supaya lebih bagus gitu. Nah, terkadang para fans itu kan belum tentu bisa melihat sosok aslinya si idolanya ini di luar personanya. Dan mereka, apalagi para worshipper ini sudah punya persepsi sendiri, punya penilaian sendiri yang benar-benar mereka itu percaya gitu. Jadi, oh idolaku tuh udah pasti begini-begini gitu ya. Mereka udah percaya itu. Sehingga ketika terjadi sesuatu hal yang di luar apa yang sudah mereka percayai, mereka bisa jadi nggak terima gitu ya. Apalagi kalau misalkan berkaitan dengan idolnya yang punya pacar gitu ya, atau punya pasangannya, sebenarnya itu normal dilakukan sama manusia, tapi mereka kan punya kepercayaan bahwa nggak bisa, idolaku ini adalah harusnya nanti sama aku, harusnya mereka punya, si worshipper ini punya sisi romantisisme, terus punya bayangan-bayangan tertentu dengan idolanya, sehingga kalau realitanya tidak sesuai dengan apa yang sudah dia percayai, maka itu menjadi sesuatu yang membuat mereka sulit untuk diterima. Nah kan fansi tadi ya Bu ya, kan sampai war ini kan nggak cuman kan yang kita tahu seorang fans itu pasti kebanyakan dari seorang perempuan
perempuan. Ya sunat kelamin. Nah, padahal kan yang laki-laki juga pasti memiliki idol. Tapi kenapa kok menurut kebanyakan orang itu lebih menonjol yang perempuan daripada yang laki-laki? Apakah itu benar Bu kalau misalnya tuh seorang fans lebih banyak perempuan daripada laki-lakinya? Enggak ya, jadi kalau di penelitian, beberapa penelitian itu tidak menemukan hubungan antara jenis kelamin dengan celebrity worshippers itu nggak ada hubungannya ya. Jadi laki-laki maupun perempuan itu punya resiko yang sama, punya tingkatan dan nilai yang sama dalam worship selebritinya gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada yang beda ya. Tapi mungkin karena perempuan itu tipenya lebih ekspresif ya, dan lebih loud gitu ya, lebih keras, lebih nggak malu untuk mengakui ya. Ini kalau laki-laki mungkin masih agak malu-malu ya untuk mengakui kalau dia ngefans, jadi masih sembunyi-sembunyi gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat pun justru yang stalkingnya parah itu laki-laki ya. Banyak selebriti Hollywood yang sampai melaporkan ke polisi, terus sampai polisi mengeluarkan mengeluarkan peraturan bahwa si stalkernya ini harus berjarak berapa meter dari idolanya dimanapun si idola ini berada gitu. Itu ada ya. Banyak juga ya kasus-kasus yang stalkingnya sampai parah gitu yang dilakukan oleh laki-laki terhadap idola perempuan. Jadi sebenarnya sama aja ya, laki-laki dan perempuan itu nggak ada bedanya, sama-sama punya celebrity worship yang tingkatannya seperti itu. Nah, sebagai seorang fans juga ini bukan terkadang itu kita karena sudah saking ngefansnya sampai tadi itu sampai bela idolnya, padahal idolnya itu belum idolnya yang salah sampai benar-benar belain, sampai marah, mungkin sampai melakukan hal yang tidak wajar lah di norma itu tidak wajar. Nah kan habis itu kadang fans itu mengekspresikan rasa cintanya terhadap idolnya, rasa sayangnya pada idolnya itu sampai keterlaluan gitu. Nah juga dia kan kadang itu merasa nggak cukup cuma dengan dengan memberikan war gitu tadi, dengan fandom lain itu kayaknya nggak cukup. Terus akhirnya mereka itu sampai membuat suatu komunitas yang niatnya itu untuk perang dengan fandom lain, terus akhirnya menjelekkan fandom mereka sendiri di mata orang lain. Nah itu tuh menurut Ibu itu bagaimana? Ya itu tadi ya, karena di level awal dari celebrity worshippers itu adalah untuk sosial dan entertainment, pasti orang-orang itu akan mencari orang-orang yang punya kesukaan yang sama dengan dia gitu, dan itu wajar dilakukan ya. Jangankan soal idola ya, soal mobil aja banyak klub mobil, klub motor, karena biasanya memang orang cenderung akan nyambung gitu ya kalau kita ngomong sama orang lain yang sukanya sama-sama gitu. Kayak misalkan ngomongin mobil, nah sama-sama nyambung sama yang punya mobil yang sama atau punya suka mobil yang sama. Nggak nyambung kalau yang satu sukanya motor, yang satu sukanya mobil, susah gitu. Dan lagi-lagi mereka itu punya kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dengan persepsinya mereka sendiri tentang idolanya, sehingga ketika idolanya melakukan sesuatu hal ya mereka bisa jadi nggak terima gitu, karena itu dibuat dari apa yang sudah mereka percayai atau jadi kembali ke yang tadi. Ya Bu, ini kan tadi kita sudah bahas tentang adiksi, bahas juga tentang sampai fans itu menjadi worship itu tadi. Nah mungkin Ibu ada sedikit tips mungkin Bu buat teman-teman yang sekarang mungkin ngefans dengan idolnya supaya mereka itu lebih bisa sehat secara mental, supaya tidak keterlaluan atau mungkin tidak sampai melebihi batas gitu. Mungkin Ibu ada tips. Tipsnya adalah gimana ya? Punya idola itu sesuatu yang baik, sesuatu hal yang positif, sesuatu yang wajar, bahkan mungkin bisa membantu seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Karena idola itu saya yakin sebagian besar akan menampilkan hal-hal positif, menampilkan prestasi, menampilkan sesuatu yang bisa membuat para fansnya menjadi lebih bersemangat
semangat, lebih seneng gitu ya, sehingga si para fans ini bisa menemukan suatu panutan gitu ya. Apalagi kalau idolanya memang terkenal sering melakukan sumbangan charity, seorang filantropis ya, punya prestasi banyak, pasti si fans ini bisa mengambil hal positif. Nah, pastikan juga ketika kita mengidolakan seseorang, itu kita menjauhi hal-hal yang membuat diri kita tidak bisa membedakan lagi mana yang realita, mana yang bukan realita, mana yang sewajarnya dilakukan, mana yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya kita harus cek juga pikiran-pikiran kita gitu ya, apakah tahapannya sudah adiksi atau kita sudah sepertinya tuh nggak bisa gitu, kalau nggak bisa ketemu sama idola barang sehari aja nggak bisa. Nah, itu kita harus cek ke situ. Dan perlu diketahui juga ya, ternyata celebrity worshippers ini punya resiko-resiko kesehatan mental lainnya, seperti misalnya bisa mengalami kecemasan, bisa depresi, bisa berpengaruh dalam bagaimana dia memandang body image-nya, lalu juga beresiko untuk melakukan berbagai prosedur untuk memperbaiki penampilan gitu, demi untuk menyesuaikan dengan idolanya. Jadi memang harus tahu batas sampai sejauh mana sih much is too much gitu ya. Jadi harus memang ngecek diri sendiri. Nah, dari tips ibu tadi itu ya kan, tapi tuh sering tuh Bu, saya lihat teman-teman saya itu kayak masih sering, aku tuh sampai lupa waktu kalau misalnya lihat reality show kayak gitu, tapi aku nggak merasa ketergantungan juga sama idol mereka gitu, cuman aku nggak bisa lepas gitu. Dan itu sampai membuat orang lain itu merasa kayak kamu gila gitu loh. Nah, itu tuh menurut ibu itu tuh wajar nggak sih Bu? Oke. Orang itu seperti itu. Jadi boleh dicek lagi ya, kalau misalkan nanti kita atau di lingkungan kita ada orang yang merasa nonton reality show atau nonton lagu-lagunya, dengerin lagu-lagunya, nonton film-film yang dimainkan, drama sampai lupa waktu gitu, kita boleh cek. Patokannya adalah bisa jadi kita mengajak orang tersebut berpikir, memang menurutmu yang wajar itu seperti apa? Yang nggak wajar itu seperti apa? Ada berapa orang sih yang kayak kamu gitu? Kalau misalnya dia jawab, lah di kos-kosan tuh semua kayak gitu ya, kita nobar bareng gitu ya. Oke, beda cerita ya. Boleh nanti dibawa ke skup yang lebih besar. Terus boleh dipaparkan lagi dengan realita. Selama kamu banyak nonton itu butuh berapa waktu? Misalnya 5 jam. Oke. Kalau kamu nggak nonton 5 jam itu kamu bisa ngapain aja ya? Diajak untuk kita bawa mereka untuk kembali ke realita. Misalnya nanti dia, oh iya ya 5 jam itu sebenarnya aku bisa mandi, bisa merawat diri, bisa mani-pedi di rumah, bisa kerimban sendiri, atau 5 jam itu cukup untuk ngerjakan UTS, mengerjakan tugas-tugas dari dosen misal, atau 5 jam itu bisa dipakai buat aku ngobrol sama temanku, ngobrol sama sahabat, telepon orang tua kalau misalkan lagi jauh sama orang tuanya. Jadi diajak untuk coba kamu cek lagi deh, sebenarnya kamu 5 jam nonton sama 5 jam kalau misalkan nggak nonton kamu bisa ngapain aja. Jadi bisa diajak mereka untuk melihat dari sudut pandang lain. Nah, ibu kan ini ya membahas satu fans tadi kan, banyak fans pasti ya dari kalangan usia mungkin dari remaja sampai usia dewasa. Nah, ini yang lebih sering menunjukkan kebarbarannya itu tuh kan biasanya pada usia-usia remaja gitu ya. Nah, kan semakin menambah usianya, semakin bertambahnya usia, itu kayak perilaku worship celebrity ini kan juga bakal berkurang. Nah, mungkin ibu bisa menjelaskan gitu. Oke. Iya ya, jadi memang celebrity worship ini lebih banyak mengena atau menyasar pada remaja sampai dengan dewasa awal. Lagi-lagi kita semua sudah tahu bahwa memang wajar
kalau para remaja ini punya idola, itu wajar ya, sesuatu yang bahkan menjadi bagian dari perkembangan remaja. Jadi rasanya nggak ada ya satu orang pun yang dari lahir sampai gede itu nggak punya idola, itu nggak mungkin ya, pasti mereka semua punya idola, wajar. Kembali lagi ke tugas perkembangan ya, remaja kan memang tugas perkembangannya mencari jati diri, menjadi individu yang lebih bisa berinteraksi secara sosial. Lalu masuk ke dewasa awal itu tugas perkembangannya berubah menjadi seseorang yang mencari kerja, cari pasangan, mulai mandiri, berkeluarga. Jadi memang yang lebih banyak itu menyasar ke remaja karena mereka pun masih proses dalam pencarian jati diri. Lagi-lagi para idola ini menampilkan suatu hal atau suatu persona yang bisa jadi disukai oleh para remaja ini dan menjadi guide bagi mereka, jadi panutan gitu ya. Oh, kalau ternyata idolaku ini adalah seseorang yang pinter, jadi meskipun dia penyanyi, meskipun dia main sinetron, meskipun dia main drama, ternyata prestasi sekolahnya bagus banget, itu bisa jadi panutan juga buat mereka. Kalau misalkan idolaku ini ternyata rajin beramal ya, lalu membuat dia menjadi seseorang yang, oh iya, ini menjadi sesuatu yang patut ditiru, rajin beramal. Ya iya, karena memang mereka sedang proses mencari jati diri. Dan juga semakin bertambahnya usia, biasanya celebrity worship ini akan menurun ya. Jadi semakin dewasa itu tidak seintens ketika mereka ada di masa-masa remaja. Jadi kalau dikaitkan dengan hal lain juga, ketika dia sudah dewasa, itu orang-orang biasanya lebih tahu ketika kita menghadapi satu masalah, cara menyelesaikannya gimana itu sudah lebih paham ya. Kalau remaja kan ketika ada satu masalah belum tentu bisa menyelesaikannya seperti orang dewasa, masih terbawa sisi anak-anak tapi juga bisa menjadi dewasa, jadi kan masih belum tetap gitu ya. Misalnya, kalau ada masalah yang dilakukan adalah, kalau kita belajar psikologi ya, problem focus coping atau emotional focus coping. Kalau kita ada masalah, bete sama orang tua, menyelesaikannya bukan minta maaf atau ngobrol sama orang tua, tapi masuk kamar mengunci diri dengerin lagu-lagu, masuk kamar mengunci diri nonton drama, masuk kamar mengunci diri chat sama temennya. Nah, jadi beda ketika dewasa sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Jadi kemungkinan untuk celebrity worship-nya itu jadi berkurang ketika dewasa. Nah, fans remaja gitu Ibu ya. Nah, kan fans remaja itu kan namanya fans remaja itu cenderung masih labil. Dan kata Ibu tadi kan kita juga harus fans itu harus pilih-pilih. Kalau misalnya mungkin idolnya itu melakukan amal, kita tuh juga bisa mengikuti dengan amal itu tadi. Nah, kan namanya remaja labil. Terus dia tuh ngefans sama idol, pasti kan dia menganggap idol mereka itu udah benar ya Bu ya. Walaupun salah pasti tetap dibenarkan, namanya fans juga ya. Nah, itu tadi kan remaja itu istilahnya labil itu tadi. Nah, kenapa ya Bu? Kok mereka itu nggak bisa membedakan antara mana yang buruk, mana yang baiknya itu tadi? Oke. Bukan tidak bisa membedakan ya, tapi memang perlu orang tua, lingkungan itu tetap membimbing, tetap mengenalkan nilai dan norma yang berlaku itu tetap. Jadi sama kayak orang sekolah deh, meskipun sudah mendapatkan pendidikan di sekolah, pendidikan tentang tata krama, budi pekerti, tentang nasionalisme, agama, tapi tetap ketika dia kembali di lingkungan rumahnya itu pasti orang tua, lingkungan keluarga juga ikut membackup proses tersebut ya. Artinya orang tua juga nggak boleh lepas tangan, nggak tahu di sekolah udah diajarin belum, masa gitu aja nggak tahu, nggak bisa ya. Begitu juga dengan bagaimana kita melihat idola ini. Tetap orang tua, lingkungan, teman, sahabat, kakak, saudara ikut membantu bagaimana orang atau anak tersebut, remaja tersebut melihat supaya bisa tahu mana yang objektif, mana yang enggak. Apalagi kalau boleh saya tambahkan,
sekarang ini kan jumlah celebrity worshipper semakin lama semakin meningkat. Meningkatnya karena apa? Kalau dulu di zaman orang tua saya, orang tua anak-anak muda zaman sekarang itu mungkin jadi ngefans itu sesuatu yang sulit ya. Menyukai atau mencari informasi idola itu tidak semudah sebelumnya ya. Kalau sekarang kan mudah. Nah ibu ini kan fans itu apa, idol ini kan sudah terkenal itu semenjak beberapa tahun yang lalu ini Bu, mulai dari mungkin zamannya mama saya itu apa Backstreet Boys ya gitu-gitu, itu kan pasti sudah ada dari tahun-tahun sebelum tahun 2000 deh. Nah kan pasti semakin semakin maju ini Bu ya, kan tingkat dari celebrity worship ini pasti meningkat gitu Bu. Nah mungkin Ibu bisa menjelaskan. Ya, jadi memang semakin lama, semakin tahun celebrity worshippers itu semakin meningkat jumlahnya ya. Kayaknya dari zaman tahun 60-an juga udah banyak ya yang jadi celebrity worshippers. Cuman bedanya kenapa semakin meningkat ya karena teknologi itu semakin canggih, semakin berkembang. Jadi kalau dulu itu rasanya kita bisa mendengarkan idola kita itu hanya lewat majalah. Majalah itu terbitnya sebulan sekali ya. Zaman sekarang nggak ada lagi orang jual majalah ya, nggak laku majalah itu. Koran aja semakin lama semakin terganti sama berita-berita yang ada di media sosial gitu ya. Memang semakin mudah sih. Dulu kalau kita mau dengerin idola itu lewat TV yang lagi khusus acara musik gitu, atau sinetron tayangnya pun zaman dulu tuh nggak setiap hari, seminggu sekali gitu. Sekarang beda, lebih mudah. Sekarang kita mau tahu idola kita sudah jauh lebih mudah ya, bisa tinggal diketik aja di search engine atau keluar semua fakta-fakta. Terus juga yang membedakan dari penelitian itu ada menyebutkan bahwa sekarang itu orang semakin tertarik untuk tahu kehidupan si selebriti itu. Jadi kalau zaman dulu itu kehidupan pribadi selebriti itu dianggap sebagai sesuatu yang privacy, sesuatu yang tidak perlu ditayangkan gitu. Tapi sekarang enggak. Jadi banyak sekali tayangan-tayangan yang menampilkan kehidupan selebriti itu. Jadi mulai dari kesehariannya ngapain gitu ya. Selebriti mana aja itu banyak yang suka ya. Saya pengen tahu gitu, oh si ini tuh kehidupannya gimana sih sehari-harinya, si ini. Itu yang membuat akses dari orang-orang untuk menemui selebritinya semakin mudah, sehingga semakin cepat terpenuhi dan semakin mudah terpenuhi untuk bisa merasa dekat dengan idolanya. Yang ekstrim kan bahkan sampai kalau dicari jadwal idolanya sampai sebulan ke depan itu ada yang punya ya. Mulai dari tiket pesawat, nomor bangku, tempat duduk, itu aja para fans tuh ada yang sampai tahu ya. Istilahnya idolanya aja ini nggak tahu gitu dia mau duduk di pesawat duduknya nomor berapa, tapi fansnya bisa tahu jadwal sampai sebulan ke depan itu bisa bocor semuanya. Jadi ya memang semakin mudah untuk akses ke situ sehingga jumlah celebrity worshipper semakin meningkat. Sampai Ibu, jadi ini kan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Yang pertama ini ada dari Mbak Umairah ya. Ini tuh kenapa sepertinya cewek yang mengidolakan itu lebih bisa dimaklumi daripada cowok. Bahkan sampai ada stereotip yang tumbuh di masyarakat. Kalau cowok mengidolakan itu tuh kayak dianggap kurang maskulin atau enggak gitu, means gay gitu, gay gitu. Kan padahal kalau misalnya cowok itu kan kalau mengidolakan perempuan yang cantik itu kan juga wajar gitu. Itu menurut Ibu bagaimana? Ya itu dia ya, karena kalau kembali lagi ke patokan nilai-nilai, norma-norma yang berlaku di masyarakat itu kan sosok laki-laki itu punya nilai di masyarakat bahwa mereka tuh harus tampak lebih steady gitu ya, lebih mantap secara kepribadiannya dibandingkan dengan perempuan. Cowok itu kan dianggap atau stereotipnya nggak boleh
lebih galau, istilahnya cowok gitu aja nggak boleh nangis, kamu kan laki-laki gitu ya, padahal sebenarnya semua orang berhak nangis, semua orang berhak untuk galau gitu. Jadi memang karena laki-laki di masyarakat itu punya value atau nilai yang berbeda dengan perempuan gitu. Kalau perempuan kan dia value-nya lebih boleh ekspresif untuk menunjukkan perasaan. Kalau laki-laki kan tidak sebebas perempuan kan. Selanjutnya ini Bu, mungkin ini lebih ke ranah K-pop ini ya Bu ya. Jadi ini tuh ada pertanyaan dari Full Moon. Ya Full Moon, ini kenapa ya cowok suka mandang aneh K-popers? Kadang si K-popers ini sampai nggak jadi dirinya sendiri. Ya, karena gini ya, bisa jadi cowok-cowok itu tidak pernah melihat bagaimana orang lain mengidolakan orang lain dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Tentu saja dia akan kaget ketika oh ternyata ngefans itu sampai segininya ya, kok aku nggak gitu ya, karena memang dia punya sudut pandang yang berbeda gitu. Ketika para K-popers kumpul sama K-popers lainnya ya menjadi hal yang normal gitu, tapi ketika K-popers kumpul sama yang bukan K-popers itu kelihatannya aneh karena memang ya nggak pernah tahu gitu, sama kayak kita lah ya. Kita tinggal di lingkungan belajar yang ya sudah kayak gini sehari-hari. Mungkin kita akan terkaget-kaget ketika kita ada di asramanya anak-anak yang mau ikut lomba sains tingkat internasional yang setiap sudut mata memandang, semuanya lagi baca buku, lagi latihan. Mungkin kita juga akan kaget gitu, tapi buat mereka itu normal ya udah kayak gitu. Jadi memang ya karena ketidakbiasaan sudut pandang yang beda sehingga reaksinya pun beda. Ini lagi ada pertanyaan Bu, mungkin masih agak bersangkut paut dengan yang tadi. Ini tuh kan karena tadi Ibu menjelaskan kan kalau misalnya nggak sefrekuensi gitu. Nah ini pertanyaannya itu kalau lingkungan tidak sefrekuensi cenderung menjudge hobi terkait being K-popers. Akhirnya buat minimal 2 akun, satu akun untuk keluarga dan satu akun lagi itu untuk ngefandomin gitu buat ngeidolain itu tadi. Dari sudut pandang psikologi itu apakah itu hal yang baik untuk dilakukan ataukah harus dihentikan? Karena rasanya seperti menjalani 2 kehidupan yang berbeda. Ya, terlalu jauh ya kalau dibilang menjalani 2 kehidupan yang berbeda. Mungkin yang dia lakukan oleh penanya ini adalah untuk menjaga atau membuat damai banyak pihak gitu ya. Di sisi lain dia bahagia dengan bisa mengikuti idolanya, di sisi lain dia juga membahagiakan keluarga dan teman-temannya gitu. Jadi saya rasa kalau dianggap sebagai menjalani 2 dunia yang berbeda, enggak ya, terlalu jauh karena enggak sampai ke situ rasanya. Si penanya ini hanya sedang mencoba mencari jalan tengah yang bisa membahagiakan banyak pihak, baik diri sendiri, keluarga, orang lain gitu. Kecuali kalau ternyata akunnya yang satunya ini adalah akun yang termasuk golongan celebrity worshipper yang sudah sampai di level borderline patologikal misal, itu beda lagi. Tapi kalau hanya sekedar sebagai salah satu cara untuk menjembatani agar semua pihak bahagia, sejahtera, aman, damai gitu, dan tidak ada pikiran-pikiran yang berlebihan, saya rasa nggak apa-apa ya. Rasanya nggak cuman selebriti aja ya, stalking mantan misal, terus pakai akun yang lain ya, stalking musuh pakai akun yang lain, malu kalau ketahuan ngikut akun gosip adalah pengen tahu, akhirnya dia pakai akun lain gitu. Jadi kayaknya banyak aja ya, atau memang sengaja pengen kumpulkan followers ya, beda-beda, sama aja sih kata saya. Selanjutnya ini ada dari teman saya ya, Bu Mulia Sabatin. Jadi dia tuh cerita akhir-akhir ini kecanduan banget lihat variety show, soalnya seru gitu, terus idol-idolnya itu kayak gitu katanya. Gimana caranya supaya bisa manage waktu, karena terkadang kalau lagi ngefangirl kayak gitu tuh suka lupa sama tugas yang sebagai kewajibannya dia itu karena keasikan. Oke, nah ini ada yang namanya teknik self management ya. Self management itu kita harus lihat
sebelumnya sama sesudahnya itu apa yang berbeda dari diri kita. Misalnya ternyata sebelum saya hobi nonton variety show itu saya bisa mengerjakan tugas satu hari langsung selesai 2 tugas mata kuliah. Setelah nonton jadi nggak selesai. Nah, si orang ini bisa melakukan evaluasi tentang apa yang berbeda. Misalnya yang berbeda adalah di pola dia bersantai. Nah, dievaluasi lagi nih, apa yang beda? Oh, dulu tuh saya bersantainya cuma sejam, sekarang saya bersantainya 5 jam. Nah, itu harus ikut dirubah, asalkan orang tadi mau berkomitmen untuk merubah, mau berkomitmen untuk menjadi diri yang berubah gitu ya, sehingga dia tidak lupa lagi. Kalau sudah dievaluasi, disusun jadwal. Jadi kita perlu cek hal-hal apa yang bisa kita hindari, bisa kita tingkatkan, bisa kita tetap lakukan supaya target yang awal itu tercapai. Kira-kira. Ini selanjutnya juga dari teman saya, ini namanya Warda ya Bu. Dia tanya, semenjak saya suka sama suatu idol ini, pacar saya tuh merasa diduakan gitu katanya, merasa diasingkan. Apakah saya ini termasuk adiksi? Boleh dicek ya, yang beda apa? Maksudnya gini, apakah memang benar orang tadi memperlakukan pacarnya dan memperlakukan idolanya beda? Misalnya, oh kalau poster idolanya nggak boleh kehujanan, tapi kalau pacarnya kehujanan nggak apa-apa, dia terserah gitu. Oh terus kalau poster idolanya nggak boleh lecek ya, disimpan yang bagus. Kalau pacarnya nggak apa-apa lah bajunya lecek. Ya tentu saja hal itu akan menimbulkan kecemburuan gitu ya. Boleh dicek lagi, apa sih yang berbeda, boleh saling ngobrol. Harapannya apa yang beda gitu. Terus kalau misalkan si pacar yang perempuan lagi nonton variety show, terus si pacarnya laki-laki nggak diajak gitu ya, tentu saja jadi beda. Atau kalau yang laki-laki hobi main game lama, yang perempuan nggak terima. Tapi kalau yang perempuan nonton minta dipahami. Iya, jadi perlu dikomunikasikan lagi. Jadi ada keterbukaan itu ya Teh. Sama orang tua juga gitu ya. Selanjutnya ini ada dari Maca Chess. Ini kayaknya pernyataan sih. Cinta banget soalnya di dunia nyata nggak ada yang bisa buat bener-bener seneng gitu. Kok bisa ya biar seperti ini? Bukan nggak ada yang benar-benar bikin senang ya, tapi mungkin hanya belum ketemu yang bisa membuat benar-benar senang. Jadi ya karena belum ketemu aja. Kalau sudah ketemu ya sudah pasti akan jadi lebih berimbang gitu ya. Selanjutnya ini mungkin ini yang terakhir ya Bu. Ada pertanyaan ya, ada pernyataan lagi dari Maisha PM. Idol K-pop itu bagiku sebatas sosok yang cuma untuk dikagumi karya dan bakatnya. Ada yang bilang kayak gitu. Benar ya, karya dan bakatnya ya. Memang mereka kan sudah bekerja keras ya, sudah berusaha, itu bisa diteladani gitu ya. Kalau misalkan mereka bisa, kenapa kita nggak bisa ya? Dijadikan motivasi. Dari sudut pandang yang berbeda. Jadi carilah sudut pandang yang bisa memotivasi diri, yang bisa membuat diri menjadi semakin berkembang, semakin maksimal gitu. Jangan dengan adanya idola itu menjadi diri yang jadi gak maksimal, jadi gak berkembang. Jangan ya. Jadi ya hal-hal yang positif yang patut diteladani itulah yang perlu dijadikan sebagai patokan supaya diri ini jadi lebih maju. Karena saya yakin idolanya siapapun, mau itu olahragawan, banyak ya olahragawan yang dulu cerita tuh hidupnya susah, nggak punya apa-apa, sekarang jadi sukses kaya raya, gajinya nggak diambil, diceritikan, dia punya lembaga amal apa banyak ya. Jadi sebenarnya semua idola itu saya yakin pasti punya sisi positif yang bisa diambil. Mungkin itu saja Ibu ya. Terima kasih ya Bu Ananta sudah mau meluangkan waktunya menemani saya di sini di podcast di podcast episode kedua ini. Nah, akhirnya selesai juga ya teman-teman podcast kali ini.
Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen nih di channel YouTube kita. Oh iya, pasti teman-teman juga salah fokus nih sama baju yang lagi aku pakai hari ini. Baju ini lagi disponsori sama KWU BEM Psikologi Untak Surabaya. Jangan lupa teman-teman buat beli juga ya, bagus loh. Oke. Karena episode kali ini sudah selesai, terima kasih buat teman-teman yang sudah menunggu, sudah menonton. Semoga di episode kali ini, pembahasan kali ini bisa teman-teman jadikan motivasi, teman-teman jadikan suatu pembelajaran di kedepannya. Terima kasih juga untuk BEM Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Acaranya seru-seru ya. Semoga terus bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk banyak orang. Sukses selalu untuk BEM Psikologi Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Terima kasih. Baik, saya Nila Delia pamit undur diri. Stay healthy dan tetap harus jaga kesehatan ya teman-teman. Goodbye, see you on the next episode.